Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Nabila Permataningrum yang biasa dipanggil Ratna, selaku host dalam podcast kali ini yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengusung tema membangun pola pikir untuk menciptakan semangat dalam membangun kewirausahaan. Nah, di samping saya hari ini sudah hadir narasumber untuk podcast kami yang sangat sesuai dengan tema yang dimiliki. Oke guys, please welcome Mas Ilham. Yeay. Halo Mbak. Halo Mbak Mas di belakang sana, halo. Halo Mas Ilham, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbaknya sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik. Ini Mas Ilham tadi langsung dari rumah langsung ke sini ya? Iya, kebetulan dari kos langsung ke UIN guys. Tadi maaf ya Mbak ya agak telat ya karena nunggu temen tadi agak telat emang Ya, bangunnya ya. nggak apa-apa. Daerah mana Mas rumahnya? Kosnya? Iya. Kalau kos daerah Landung Sari, Tirto depan UMN situ. Iya. Oh ya, benar-benar Mas Ilham. Mungkin dari teman-teman yang nonton podcast ini ada yang belum kenal sama Mas Ilham. Bisa nih Mas Ilham perkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Oke, baik. Nama saya Muhammad Ilham Fajar, biasa dipanggil Ilham. Asal Mojokerto dari universitas sebelah. Nggak apa disebut nih? Apa enggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Universitas Muhammadiyah Malang, teman-teman. Angkatan 2021. Oke. Jurusan manajemen. Oke. Sekarang kesibukannya ngapain aja nih Mas? Untuk kesibukan sekarang fokus kerjaan aja karena lagi liburan kali ya. Lagi liburan panjang jadi fokus kerjaan aja. Liburan gitu, healing Iya. kan anak muda zaman sekarang healing Iya. gitu. Untuk liburan kayaknya abis ini mau ke Bali karena insya Allah tanggal 18 mau ke Bali. Mas, Iya. asik banget tuh. Oke, buat kalian yang belum tahu ya, Mas Ilham ini pemilik bisnis usaha di bidang furnitur batu kayu ya Mas ya? Iya. Yang sudah berjalan kurang lebih Tahun ini 2 tahun. 2 tahun. Sebelum kita mulai ke pembahasan ya, sebenarnya kewirausahaan itu apa sih? Jadi kewirausahaan itu adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Seseorang yang melakukan kewirausahaan disebut dengan wirausahawan ya, maaf. Ngomongin tentang kewirausahaan nih ya teman-teman ya. Zaman sekarang tuh orang-orang tuh kan pada berlomba-lomba bikin usaha. Banyak orang-orang tuh kalau dalam bahasa gaul tuh FOMO, fear out of missing gitu. Ikutan pengen bikin bisnis A, B, C dan lain sebagainya kayak aku pingin deh bikin bisnis A, kayaknya seru deh, kayaknya asik deh. Terus orang-orang tuh banyak juga selain yang kayak FOMO yang aku sebutin tadi, ada juga yang gabut iseng-iseng bikin bisnis karena nggak ada kerjaan, ternyata membawa profit yang lumayan gede dan ya cukup berkembang baik. Nah, kalau dari Mas Ilham sendiri nih, kenapa sih Mas Ilham memilih menjalankan usaha ini? Apa sih hal yang bikin Mas Ilham itu ke-trigger untuk membuat usaha ini? Apalagi kan bidangnya ini di furniture kayu. Biasanya kalau remaja-remaja itu kan banyaknya itu kayak di bidang fashion, kayak thrift gitu. Apa sih hal yang membuat Mas Ilham ke-trigger membuat usaha ini? Waktu itu mulai dari awal kali ya? Iya. Dari awal waktu masa pandemi awal-awal dulu kan sebagai anak muda, anak manajemen lagi kan, cita-citanya pasti ini aku pengen jadi pebisnis nih ya gitu kan, cita-citanya gitu. Tapi dipikir-pikir waktu pandemi dulu banyak pengusaha-pengusaha atau business owner yang dia bisa produksi banyak tapi nggak bisa cara jualnya gimana. Jadi saya sebagai mahasiswa yang lagi belajar dan bisa belajar dengan gampang karena dengan adanya internet kan, saya membantu pengusaha-pengusaha atau business owner tadi yang produksi bisa banyak tapi nggak tahu nih jualannya gimana. Jadi saya bisa ambil dari produsen itu, saya jualkan ke luar negeri. Karena kalau di pasar dalam negeri sendiri menurut saya kurang luas ya, walaupun Indonesia udah luas banget, tapi di pasar luar internasional pasti harganya bisa ditingkatin lagi gitu. Berarti pangsa pasarnya dari luar negeri ya? Iya.
dalam menjalankan usaha ini kan pasti memerlukan modal ya Mas ya. Kalau boleh tahu tuh dulu awal bikin usaha ini modalnya itu berapa? Range harganya? Oke, kalau bicara soal modal ya, modal ini relatif soalnya untuk di bidang saya ini tergantung kitanya. Startnya dari apa? Contohnya kalau saya dulu startnya dari pembuatan sosial media aja. Karena ada syarat-syarat tertentu untuk membuat bisnis ini agar berjalan lebih lancar atau gampang lah untuk mendapatkan buyer kan. Contohnya kayak bikin CV. Bikin CV tuh kadang kita pakai jasa pembikinan CV katakanlah 2 jutaan ya bikin CV. Terus bikin website. Website ini kayaknya harusnya wajib, cuman kalau di awal belum tentu wajib ya. Jadi kalau contohnya kalau bikin website sekitar ya beli hosting paling 1 juta 2 jutaan lah setahun. Terus sosial media semuanya kan gratis ya. Kalau aku dulu pertama kali itu cuma bikin sosial media aja. Sebelum dapat bayar tuh bikin sosial media aja, dapat bayar baru saya bikin website, bikin CV baru itu. Untuk kalau katakan modal kayaknya nggak ada modalnya nol deh. Iya, karena saya bikin website, bikin CV atau bikin yang lain-lain itu karena ada bayar pertama saya. Jadi tanpa modal, saya cuman berjalan dari IG, Facebook itu aja udah. Wah, dengan modal tersebut Mas Ilham bisa mendirikan bisnis yang sudah berjalan selama 2 tahun ya Mas Ya, ya? jalan 2 tahun. Dan tentunya seperti yang aku sebutin tadi, dari tahun ke tahun kan pasti banyak banget nih orang-orang yang mulai berlomba-lomba membuat bisnis. Pasti banyak banget kompetitor-kompetitor yang mulai bermunculan ya kan. Bagaimana sih cara Mas Ilham dalam menghadapi kompetitor tersebut? Yang pastinya semakin tahun itu pasti kompetitor akan semakin bertambah. Dan bagaimana cara Mas Ilham menarik perhatian pelanggan untuk bisnis Mas Ilham? Iya. Yang pertama kalau untuk masalah bersaing dengan kompetitor itu biasanya masalah kualitas ya. Karena kita bisa lah banding-bandingan harga, bisa lah. Kebiasaan orang Indonesia ini banding-bandingan harga masalahnya. Jadi saya bisa kasih Anda lebih murah gitu. Tapi kalau masalah harga saya bisa kita harus bersaing di masalah kualitas karena kalau harganya turun belum tentu kualitasnya tadi baik, kualitas internasional kan. Jadi saya pakemkan kalau bisnis ini lebih ke kualitasnya aja karena agar pembeli tidak kecewa lah untuk membeli di saya. Dan saya waktu itu pernah lah curhat ke supplier saya gitu kan, supplier itu produsen saya. Pak ini gimana Pak? Persaingan ketat banget Pak. Terus dia jawab gini, Mas santai Mas, Eropa Amerika masih luas gitu kan. Aku langsung jadi dia berarti langsung semangat tadi gitu. Jadi langsung semangat abis curhat dari supplier tuh. Iya ini anjir gitu lah. Jadi langsung dapat bayar semangat. Karena promosi kadang kita harus melatih cara komunikasi kita ke buyer kan, bahasa Inggris. Cara promosi kita bisa dapat apa sih kalau kita beli di produk saya. Contohnya kalau saya bisa kasih kualitas seperti yang Anda mau, dan kalau ada barang rusak saya bisa ganti 100% free ya, bisa gitu. Contohnya kayak gitulah untuk menarik perhatian buyer-buyer yang di luar sana. Untuk sekarang karyawannya ada berapa Mas? Untuk karyawan, saya bilangnya karyawan sih nggak, lebih ke supplier ya, produsen. Saya supplier sekarang ada berapa ya? Saya tunggu ya. Sekitar 6 atau 8 lah, sekitar gitu. Itu di berbagai kota Mbak. Oh, di berbagai kota. Di Malang juga ada? Enggak, saya kebetulan di Tulungagung sama tempat saya tinggal gitu. Oh gitu. Dengan banyaknya kompetitor tersebut kan juga kita itu harus mengatur strategi marketing gitu ya kan ya. Jadi bagaimana cara strategi marketing ini dari usaha Mas Ilham? Untuk strategi marketing itu tadi saya bikin bonus-bonus lah untuk kebayar tadi. Contohnya kayak yang saya bilang tadi, saya bisa kasih gratis kalau barangnya saya rusak, atau saya bisa custom apa yang Anda mau seperti apa, ukurannya seperti apa, saya bisa custom seperti Anda mau. Saya bisa custom packagingnya gimana sih, packaging untuk produknya saya bisa custom semau Anda. Itu untuk contoh kecil untuk mempertarik perhatian buyer-buyer di luar sana. Gitu. Cukup sangat menarik ya. Oh ya, Mas Ilham ini kan seorang mahasiswa ya kan ya tadi mahasiswa
bagaimana sih cara membagi waktu antara kuliah dan kerja. Dan kalau boleh nih kasih tips buat teman-teman yang nonton podcast ini, bagaimana sih tips cara membagi waktu antara kuliah dan kerja? Untuk spesifik kerjaanku ya, kerjaanku kan semi online ya, jadi kadang nggak ada tabrakan sih untuk kuliah. Kadang kalau tabrakan paling cuman kalau lagi stuffing kontainer atau lagi kirim gitu, kadang tabrakan. Tapi percayalah kalau jurusan manajemen ya, kalau jurusan manajemen kalian bisa izin ke dosen, karena sebagai mahasiswa manajemen punya bisnis itu sebagai sebuah kebanggaan untuk dosennya sendiri. Jadi kita bisa izin ke dosen untuk, contohnya, Bu, Pak, saya mau izin untuk kirim bisnis saya gini, pasti diizinin gitu. Pasti diizinin. Kalau manajemen ya pengalaman saya pasti diizinin. Kalau tipsnya nih buat teman-teman yang nonton podcast ini, mungkin kan banyak teman-teman yang nonton podcast ini ada yang bukan jurusan manajemen nih Mas ya. Bagaimana sih tips membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan itu? Yang penting pentingin salah satu dulu. Kalian mau pentingin kuliah atau bisnis? Karena kita nggak bisa fokus dua-duanya, karena pasti sehari cuma 24 jam ya, belum tidurnya kan, pasti nggak cukup. Betul. Jadi fokusin dulu. Jangan kalau mau bikin bisnis, saran saya jangan yang tabrakan dengan kuliah, contohnya kayak pekerjaan offline gitu, jangan. Jadi saran saya pekerjaan online yang tabrakan kuliah tuh jarang gitu. Ya, kan tabrakan kuliah itu jarang. Ya, mau bisnis yang kayak bergerak di bidang mobile ya Mas ya. Terus selama 2 tahun ini, pencapaian terbesar Mas Ilham dalam bisnis ini tuh apa sih? Bisa nih, kita curcol dikit gitu nggak apa-apa kok Mas. Pencapaian ya, kalau agak ngomongin nominal kurang enak. Ya, jadi pencapaian kan nggak selalu berhubungan dengan gaji kan ya. Kalau pencapaian menurut saya paling berkesan itu waktu kontainer pertama saya. Itu bisa paling diceritakan nanti. Jadi waktu itu saya pulang dari ngopi kan, tengah malam itu ada buyer tiba-tiba ngechat. Bahasa Indonesia gini, halo Pak Ilham, saya mau order gini. Saya hitung lah itu. Ternyata satu kontainer, wah udah 2 hari nggak bisa tidur kepikiran itu. Waktu stuffing, waktu kontaineran itu bangganya minta ampun, udah foto, upload Instagram, ya biasa lah anak muda kan ya. Foto upload Instagram, semangat bikin story itu sampai 3 hari bikin story untuk stuffing tadi gitu. Itu paling berkesan, stuffing kontainer pertama dalam hidup sih ya. Berarti dulu yang admin Instagram juga Mas Ilham? Iya, saya pegang semuanya kecuali bagian produksi ya. Bagian produksinya tuh dipegang Produsen tadi, supplier saya. Iya. Dari mana tadi suppliernya? Dari Tulungagung, Mojokerto, Semarang, sama Cirebon. Kalau udah 2 tahun ini kan juga pasti banyak ya suka duka yang terjadi di bisnis ini. Bisa nih juga cerita lagi suka duka apa dalam menjalani bisnis ini, dan bagaimana cara Mas Ilham itu, kalau misalnya duka nih, bagaimana cara Mas Ilham itu bangkit dari rasa kesedihan tadi? Ya, kalau suka duka tersendiri pasti semua pekerjaan ada resikonya lah ya. Kalau apalagi pekerjaan yang gajinya besar, kadang resikonya juga setara dengan gajinya tadi ya. Untuk dukanya saya pernah barang sampai Amerika sana ya, bayar saya di Amerika. Barang rusak semua. Mau nggak mau saya demi bayar saya nggak lepas dan bisa order lagi ke saya kasih dia gratis walaupun saya rugi ya. Tapi kasih dia gratis ya, itu namanya risiko karena packing saya yang kurang rapi jadi gitu. Tapi nggak apa-apa, itu dibuat pelajaran lah buat untuk keterusnya ya. Untuk kedepannya bisa jadi pelajaran di kita. Untuk sukanya sendiri ya banyak lah. Sukanya sendiri kalian kalau udah nyemplung di bisnis ini emang pusing sih pusing, tapi aku jamin nggak usah lah minta duit ke orang tua lagi, nggak perlu minta duit ke orang tua lagi, udah bebas lah. Jadi kasih orang tua bisa, nggak perlu minta orang tua, biar kuliah sendiri pun bisa, itu nggak perlu banyak ya pasti ya suka dukanya ya dalam menjalani kayak banyak juga benefit yang didapat ya kan.
ketika udah mulai menjalani usaha, benefitnya itu apa aja Mas? Untuk diri sendiri secara personal. Kita lebih tanggung jawab dan bijaksana aja sih. Karena kadang ada buyer yang minta banyak banget pesanan ya, katakanlah 5.000 10.000 piece gitu, tapi produsen kita nggak bisa. Jadi kita harus bijaksana, minta maaf ke buyer kalau dia nggak bisa menerima semuanya. Kalau orang Maret pasti diterima lah semuanya, walaupun nanti resikonya bisa kualitasnya nggak sesuai dengan bayarnya kan. Kalau orang Maret pasti gitu. Kalau kita harus bijaksana untuk memilih ini order bisa diterima apa enggak, ini bisa diterima apa enggak, diterima berapa gitu, sesuai nggak kualitasnya. Nanti kalau nggak sesuai kita buang, nggak kita kirim ke buyer gitu. Jadi bijaksana aja sih. Untuk bijaksana untuk ini ya, untuk menentukan tujuan lah. Ya. Emang dari dulu suka bikin bisnis gitu kan? Iya, dulu dari kecil sih, dari aku MI ya Mbak ya, MI itu kayak SD lah. Ya. Dari aku SD tuh sering lah aku kayak, aduh sungkan nih minta duit ke orang tua, mainan tuh aku jualin ke teman-temanku. Dari SD tuh kayak gitu aku, udah mainanku aku jual-jualin, aku resell-resellin, ntar duitnya aku tabung biar bisa beli mainan lagi gitu. Dari SD, dari berjalan ke SMP, SMA udah mulai bisnis apa. Kalau SMA saya fokus ke hobi sih. Saya film making dulu, jadi bikin film, dapat lomba-lomba, dapat sertifikat gitu lah. Barulah lulus SMA kan ada senggang waktu tuh, gabut tuh, terus pandemi lagi kan, udah baru tuh ekspor saya berjalan. Kan ini pangsa pasarnya tadi dari luar negeri ya. Tentunya kalau dari dalam negeri aja kadang pengirimannya tuh susah kan, packagingnya itu. Yeah. Terus itu kalau masalah pengiriman kalau boleh tahu gimana itu Mas? Sama sih, kalau pengiriman sama di luar negeri sama di dalam negeri, bedanya cuma perizinannya aja. Karena ada barang-barang tertentu yang kadang nggak boleh diekspor. Terus kalau masalah pengiriman kita ada namanya forwarder tuh kayak jasa pengiriman tapi internasional. Jadi kita tinggal bayar ke sana, nanti udah barang diurusin dia sampai pelabuhan, beres gitu aja. Itu masalah pengiriman. Terus nanti kalau ekspor kan minimal PT ya, bukan JP, bukan UNI tapi PT. Nah kalau kita nggak, tapi kalau PT kan pajaknya kan banyak. Kalau kita nggak punya PT, ada namanya forwarder, bisa undername tuh meminjamkan PT untuk kita. Nanti jadi kita tinggal bayar. Nanti PT-nya ikut PT forwarder tadi, jasa pengiriman, udah barang kita angkut gitu aja. Sebenarnya ekspor itu simpel, karena pajaknya ekspor juga 0%. Jadi kita cuma pajak pendapatan aja. Kenapa sih pangsa pasarnya itu dari luar negeri? Kenapa enggak Dalam negeri? Ya, karena mulai dari awal tadi ya, iya. pangsa pasarnya udah dari luar negeri. Karena kalau menurut saya luar negeri, karena gini, impor Indonesia tuh lebih besar daripada ekspor ya. Cuman tahun kemarin ekspornya lagi tinggi-tingginya karena kayaknya gara-gara bisa ekspor.com itu kayaknya ya. Iya. Ekspornya lagi tinggi-tingginya karena saya juga mendukung lah. Indonesia ngapain sih banyak impor gitu loh. Walaupun buktiin barang Indonesia juga banyak loh yang bisa menyaingi di pangsa pasar internasional gitu loh. Saya memilih untuk ekspor ini karena pertama duit lah yang kedua pembuktian itu tadi, karena biar nggak, kita ini negara besar tapi kok impor terus kan. Jadi saya ingin lah membuktikan untuk membuktikan kalau barang Indonesia ini bisa bersaing di kancah internasional. Pernah nggak sih kayak biasanya kan ada nih orang tua yang kayak anaknya ini lebih fokus ke pekerjaan gitu, diomel-omelin. Orang tuanya Mas Inar gimana tuh? Welcome aja. Iya, untuk orang tua aku malah mendukung ini ya, malah mendukung bisnis saya ya, karena udah menghasilkan lah. Jadi suruh cepet-cepet, udahlah selesaiin kuliah cepet-cepet biar kalau bisa semester 6 semester 7 udah lulus lah gitu. Karena kalau orang tua kita tahu lah kalau kita bisa menghasilkan, pasti mendukung kok. Jadi orang tua pasti butuh pembuktian dari anaknya lah.
agar anaknya bisa membuktikan bahwa dia itu bisa. Orang tuanya juga bergerak di bidang bisnis juga. Iya, orang tua kebetulan dia ekspor, cuman beda ini ya, beda komoditas. Iya. Di bidang furnitur juga. Kalau orang tua di patung, di furnitur kayu, kalau aku di furnitur lebih ke marmer kan. Masih jenis tadi. Berarti inspirasinya juga dari orang tua kan? Bisa jadi di ini ya, ke trigger dari orang tua juga ya. Karena dulu disuruh di SMA waktu itu bikin ekspor sana. Saya mana? Karena ada di SMA kan kerjaan pulang sore ngopi, pulang sore ngopi, pulang lagi gitu aja kan. Jadi waktu gabut, waktu pandemi baru lah itu trigger waktu itu. Cuman saya nggak mau manja, nggak mau nerusin orang tua saya tadi. Kalau saya nerusin bisnis orang tua ya gampang, Iya, tinggal nerusin udah betul. besar ya. Jadi Iya. ya aku nggak mau nerusin bisnis ayah. Kenapa? Mau bikin bendera sendiri lah. Gitu. Oh ya udah bikin sendiri, udah. Gitu. Berarti benar-benar dari nol ya? Iya. Saya bayar pertama itu setahun, berjalan setahun baru dapat pembeli pertama. Itu pun nggak satu container, itu cuman berapa ya? Cuman nggak sampai 1,5 truk lah. Bayar pertama setelah setahun. Terus motivasi apa yang Mas Ilham tanam dalam menjalankan usaha ini sehingga usahanya ini udah berjalan yang tadi disebutin mereka kurang lebih 2 tahun ya. Motivasi apa sih yang tertanam di diri Mas Ilham buat bisnis ini? Jadi gini, banyak produsen di luar sana yang tadi aku bilang, produsen di luar sana banyak yang bisa memproduksi dengan kuantiti besar, dengan kuantitas besar, tapi tidak tahu dia memasarkannya di mana. Akibatnya apa? Akibatnya dia mau jual dulu atau enggak banding-bandingan harga. Itulah salah satu motivasi saya untuk membantu para produsen agar barang itu tadi bisa dipasarkan dengan kuantitas yang besar, dengan harga yang normal, tapi dengan syarat kualitas itu tadi. Jadi kita nggak boleh senonoh untuk memilih produser atau bisnis owner tadi dengan wah ini harganya murah nih, bisa nih, pasti nggak boleh gitu. Tapi harus diseleksi dulu kualitasnya bisa bersaing nggak sih ke kancah internasional. Untuk jangka ke depan nih, apa sih harapan buat bisnis Mas Ilham ini? Untuk jangka ke depan ya. Iya, Untuk jangka ke depan ini cita-cita besar banget ya. ya. Bisnis ini bisa autopilot lah, berjalan sendiri. Jadi saya nggak perlu sibuk-sibuk lagi ngatur-ngatur pembeli balas-balas, punya gedung, punya karyawan, autopilot, tinggal santai di rumah udah itu cita-cita. Nah, untuk yang terakhir nih ya, motivasi atau pesan buat anak-anak, buat teman-teman yang nonton podcast ini, buat generasi muda yang nonton podcast ini dalam membangkitkan semangat mereka buat menjalankan untuk atau mendirikan sebuah bisnis apa sih? Yang penting ini penting banget ini, konsisten, udah itu aja. Sama peka terhadap masalah sosial, itu ya. Konsisten dan peka terhadap masalah sosial ini bakal membuat bisnis yang inovatif dan pasti sukses kok kalau kita konsisten gitu aja. Karena penyakitnya anak muda ini nggak konsisten itu aja. Kadang sini udah ke A, ini nggak menghasilkan penghasilan, ke B, ini nggak jalan-jalan, ke C, ini nggak jalan, Iya. konsisten aja dulu. Nanti pasti kok ada, semua manusia ini pasti ada waktunya untuk sukses ya. Udah itu percaya itu aja. Istiqomah ya. Iya, istiqomah bahasanya di UIN ini ya. Terus bentar, minum dulu kali ya. Iya. Aduh. Buat kedepannya Mas Ilham pengen bikin cabang gitu nggak? Kalau cabang kayaknya enggak sih, tapi lebih ke mempelebar sayap kayaknya. Jadi nanti bisa ada bisnis di komoditas lain ya, kayak contohnya kayak konstruksi kayu, rotan atau apalah. Dan
punya pabrik sendiri. Oh, iya. Itu paling besar gitu, pabrik sendiri. Ini kalau dalam pembuatan furniturnya ini kayu-kayunya itu dari dalam negeri juga? Iya, semua material yang saya ekspor dari dalam negeri, semua dari marmer, batu onyx, kayu jati, itu semua dari dalam negeri. Nggak ada yang impor, karena kalau kita impor, pajak impor kan banyak ya. Jadi pasti harganya nanti nggak bisa bersaing lah di tingkat internasional, pasti mahal-mahal. Oke, sebelum kita menutup podcast ini, boleh nih Mas Ilham memperkenalkan bisnisnya atau mempromosikan Instagramnya atau websitenya ke teman-teman yang nonton podcast ini. Oke teman-teman, Instagram saya @ilham.alef alef ya teman-teman. Nanti bisnis saya ada di bio saya, nanti bisnis saya ada di situ. Bisa cek sendiri teman-teman. Oh berarti harus cek IG-nya Mas Ilham dulu ya baru. Iya, aku private kok, santai, nggak aku private. Kalau websitenya? Website sekarang masih under maintenance ya, karena masih ada masalah server nggak tahu kenapa. Berarti cuma ada IG, website atau ada yang lain? Facebook juga namanya. Facebook bisa disebutin? Facebooknya fans halamannya @indusculture.id. Nih buat teman-teman bisa dicek ya. Dicek di IG-nya Mas Ilham dulu, baru nanti melihat ya tahulah bisnisnya apa. Oke. Gak kerasa ya, udah lumayan lama ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng Mas Ilham. Terima kasih banyak Mas Ilham ilmunya dan sudah berkenan hadir untuk sharing-sharing tentang bisnisnya. Semoga bisnisnya lancar. Terus untuk tadi harapan-harapannya tercapai ya, bisa bisnis sendiri, bikin gedung sendiri, ya pabrik sendiri. Terus saya di sini minta maaf kalau misalnya ada salah kata-kata, dan saya Ratna Najila Permataningrum dan narasumber saya Mas Ilham pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast lainnya. Semoga podcast kali ini menginspirasi kalian untuk generasi muda untuk membuat bisnis. Oke. I'll see you soon guys. Bye. Bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.